Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memulai khutbah Jumat ini, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah hari ini adalah bulan Sya'ban, perbanyaklah amal soleh dan dekatkan diri kepada Al-Quran. Hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban, bulan yang menjadi jembatan menuju bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah seruan bagi setiap hamba Allah untuk memperbaiki diri dan menghidupkan hati. Ini adalah momen untuk menyucikan jiwa dari segala bentuk dosa, menyucikan jiwa dari kesalahan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita yang masih memiliki dosa kepada orang tua, memutus silaturahim dengan saudara, atau mengambil hak orang lain secara zalim? Inilah saatnya untuk segera bertaubat dan memperbaiki hubungan. Kembalikan hak yang bukan milik kita. Carilah perdamaian dan jalinlah kembali kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuat baiklah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Surah Al-Hajj ayat 77. Dari ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah apa yang ada di antara kamu. Surah Al-Anfal ayat 1. Oleh karena itu, pada bulan mulia ini adalah momentum yang tepat untuk melatih diri dalam ketaatan, membersihkan hati dan memperbanyak amal soleh. Sebab bulan ini merupakan pengantar menuju Ramadan, sehingga seorang muslim sebaiknya menjadikannya sebagai masa persiapan rohani. Adapun amalan istimewa di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa. Sebagaimana Nabi SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda yang artinya, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah, kepada Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amat telah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain amalan berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir dan bersedekah termasuk amal yang sangat dianjurkan. Tidak kalah penting membersihkan hati dari kebencian
dari iri dan permusuhan juga perlu dilakukan agar kita dapat menyambut bulan Ramadan dengan jiwa yang bersih. Sya'ban adalah kesempatan untuk memperbaiki niat, melatih keikhlasan, serta memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Barang siapa mengisi bulan Sya'ban dengan amal kebaikan, insya Allah ia akan lebih siap menjalani bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Ingatlah nasihat ulama yang bernama Imam Abu Bakar Al-Balhi. Beliau berkata, "Syahrul Rajabi syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqi wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zir'i." Bulan Rajab adalah bulan menanam benih, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram benih, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai. Dikutip dari Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali. Sungguh barang siapa yang ingin meraih pahala dan ampunan Allah di bulan Ramadan, ini harus mempersiapkan diri dengan amal soleh di bulan Sya'ban. Sucikan jiwa dari perasaan buruk terhadap sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bulan Sya'ban juga dikenal sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama, bulan ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali bersahabat dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman setia dalam kehidupan sehari-hari kita. Bacalah dengan benar, pahami maknanya, dan berusahalah mengamalkannya. Mulailah dari sekarang, sediakan waktu setiap hari baca Al-Quran sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Ajaklah keluarga kita untuk turut serta, dengan begitu kita akan lebih siap untuk merenungkan dan menghayati kitabullah selama Ramadan. Bulan di mana Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan bukti-bukti yang jelas tentang petunjuk dan pembedanya. Surah Al-Baqarah ayat 185. Selain membaca dan mentadabburi Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap langkah, cahaya dalam kegelapan, dan penuntun di saat kebingungan. Di bulan Sya'ban ini, perbanyaklah doa dan istighfar. Dengan demikian, ketika bulan Ramadan tiba, kita telah mempersiapkan diri dengan kesucian jiwa, peningkatan iman, dan bekal takwa yang sesungguhnya. Kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah, marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak amal soleh, membaca dan mentadaburi Al-Quran, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, serta membersihkan hati dari sifat buruk seperti iri, dengki, dan permusuhan. Ingatlah, setiap kebaikan yang kita lakukan secara konsisten akan menjadi bekal yang berharga ketika menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hambanya yang mampu menjalani bulan Ramadan yang akan datang dengan jiwa yang bersih, iman yang kokoh, dan amal yang diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyarakati li sa'iril bashar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyil mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina al-abrar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qarar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة